Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ihwani wa akhwati rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hasimi, yang kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini atau hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'til ma'ruf wajtanibil munkar." Kerjakan yang baik-baik dan tinggalkan segala macam bentuk kemungkaran. Subhanallah. Dalam Islam ada keseimbangan hak dan batil, baik dan buruk. Nah, ma'ruf dan mungkar. Makanya dalam banyak ayat Allah memerintahkan kepada kita yang disebut dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kerjakan atau memerintahkan kepada segala macam bentuk yang baik dan benar dan ma'ruf, cegah segala macam bentuk kemungkaran, kemaksiatan, kedoliman dan lain sebagainya lah semisalnya. I'til ma'ruf, kerjakan yang ma'ruf. Kenapa Rasulullah memerintahkan hal ini kepada kita? Kita hidup bukan hanya di dunia, tapi ada perjalanan sesudah di dunia, ada namanya barzah dan ada namanya akhirat nanti. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala macam aktivitas yang dia lakukan semasa dia hidup di dunia. Ketika amalnya banyak yang ma'ruf, insya Allah dia akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ketika dia mengerjakan yang mungkar, na'udzubillahi min dalik, dia akan tersiksa hidupnya di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Saudara, ihwani wa akhwati rahimakumullah, Bapak dan Ibu di mana saja berada, hadis ini menjadi patokan bagi kita semua, menjadi acuan dalam segala macam bentuk aktivitas-aktivitas. Maka kemudian dalam hadis ini Rasulullah melanjutkan perintahnya, wandur ma yujibu udunak ayyakula lakal qaumu idza kumta min indihim fa'tihi. Lihat, analisa apa yang ingin kamu kerjakan. Apabila apa yang akan kamu kerjakan itu akan menjadi cerita yang baik di tengah-tengah masyarakat tentang dirimu, ketika kamu ada atau ketika kamu pergi, kerjakan. Maksudnya ketika kamu ada di majelis itu, mereka ngebela. Ketika kamu pergi atau tidak ada di majelis itu, kebaikan-kebaikanmu menjadi inspirasi, menjadi kenangan, menjadi motivasi bagi orang-orang untuk berbuat baik, maka kerjakan. Begitupun fandur alladzi takrahu ayyakula lakal qaumu idza kumta min indihim fajtanibu. Kalau perbuatan itu akan menjadi cerita buruk untukmu dan kau akan mendengar keburukan-keburukanmu, akan menjadi tempat ghaibah atau pembicaraan burukmu di tengah-tengah masyarakat, tinggalkan, jangan dikerjakan. Subhanallah. Luar biasa Rasulullah ngajarin kepada kita semua semangat dan motivasi untuk menjadi inspirasi dan motivasi kebaikan, insya Allah. Saudara, banyak hari ini orang yang berpikir pragmatis, yang penting untung, yang penting dia menang, yang penting dia sukses. Dia tidak memikirkan akibat buruknya. Banyak di antara masyarakat betapa teganya dia melakukan kejahatan sehingga dia menjadi omongan di tengah-tengah masyarakat. Anak istrinya menanggung malu atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Berapa banyak? Kita lihat pelaku korupsi satu orang berakibat luar biasa, negara dirugikan, dia menjadi aib di tengah-tengah masyarakat, anak dan istrinya pun juga demikian. Kita lihat orang-orang yang melakukan kedoliman akan berakibat buruk baginya di mana saja dia berada. Di dunia dia akan mendapatkan keburukan, di akhirat juga dia akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang yang melakukan kebaikan, maka dia akan senantiasa wangi dan harum baunya. Dia senantiasa dikenang oleh umat. Maka wajar dalam sebuah
kata-kata hikmah. Dia menyatakan, tersenyumlah ketika orang lain menangis dan menangislah ketika orang lain tersenyum. Ini kata-kata hikmah populer dari Imam Syafi'i. Apa yang dimaksud? Tersenyumlah ketika orang menangis. Menangislah ketika orang lain tersenyum. Artinya kamu dilahirkan ke dunia, orang lain tersenyum melihat kehadiranmu. Dan ketika kamu meninggal dunia, kau tersenyum melihat indahnya sorga, dan orang lain menangis kepergianmu. Kenapa orang lain bisa menangisi kepergianmu? Karena kau sewaktu ada di dunia dikenal kebaikannya oleh masyarakat, dirindukan kebaikannya, sehingga orang bersedih ketika berpisah denganmu. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang terbaik, yang selamat di dunia dan di akhirat. Kita semua menjadi inspirasi bagi kebaikan-kebaikan orang lain, insyaallah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.